Kadang kita pernah berada di fase yang melelahkan, bukan karena terlalu banyak kerjaan, tapi karena terlalu banyak mikir. Mikirin omongan orang, mikirin ekspresi orang, mikirin asumsi yang belum tentu benar. Kayak hidup lu tuh jadi milik semua orang, semua harus lu pikirin, semua harus lu respon, semua harus lu benerin. Padahal kenyataannya, sebagian besar hal yang bikin lu stres, itu nggak layak dikasih energi. Banyak dari kita tumbuh dengan mindset semua hal harus diurus. Padahal, nggak semua hal butuh reaksi. Dan ironisnya, makin lu pusing mikirin segalanya, makin rusuh isi kepala lu. Makin jauh lu dari yang namanya hidup tenang. Gue pernah berada di fase itu. Fase dimana gue merasa harus jadi baik terus, harus nurutin ekspektasi semua orang, dan harus ngasih penjelasan ke siapapun yang salah paham. Sampai akhirnya gue sadar satu hal, hidup kayak gini bukan hidup yang gue inginkan. Lalu muncul titik balik yang perlahan mengubah semuanya. Belajar untuk bodo amat. Bukan berarti jadi cuek terhadap segala hal, tapi tahu kapan harus peduli dan kapan harus melepaskan. Tahu mana hal yang layak diperjuangkan dan mana yang cukup lu senyumin lalu tinggalkan. Dan sejak saat itu, kepala gue lebih ringan, hidup gue lebih sederhana, dan hati gue lebih damai. Ada satu titik dalam hidup di mana lu bakal sadar, hidup dengan terus-menerus cari pengakuan, itu adalah hal yang melelahkan. Capek jadi versi terbaik hanya karena pengen dipuji. Capek berpura-pura kuat biar dibilang keren. Gue dulu tipe orang yang haus validasi. Setiap kali mau ngerjain sesuatu, gue selalu ngerasa harus mengerjakan pekerjaan dengan sempurna dan ingin selalu mendapatkan pengakuan. Tanpa sadar, hal itu pelan-pelan menyiksa diri gue sendiri. Gue stres, anxiety, gue lebih mementingkan kesempurnaan hingga menghabiskan banyak waktu untuk itu dan melupakan kegiatan yang bisa bikin gue bahagia dan berkembang. Gue kehilangan jati diri pelan-pelan dan gak sadar kalau gue hidup di panggung yang gue bangun buat nyenangin orang lain. Sampai akhirnya gue berhenti ngasih panggung buat orang menilai hidup gue. Gue mulai belajar ngerjain sesuatu karena gue suka, bukan karena mau diperhatikan. Belajar skill baru, coba hobi baru yang gue suka, dan mengerjakan hal-hal yang bikin gue berkembang, bukan buat orang lain. Mulai upload sesuatu karena pengen cerita, bukan cari validasi. Dari situ, gue baru ngerti satu hal. Ketika lu berhenti cari pengakuan, lu menemukan kedamaian. Ada satu hal yang harus kita sadari. Energi kita terbatas. Setiap kali lu memilih untuk bereaksi terhadap hal yang gak penting, kayak komen pedas orang asing, sindiran di grup WhatsApp, atau sikap nyebelin dari orang yang bahkan gak lu kenal dekat, ya udah, jangan ditanggepin. Gak semua hal butuh reaksi. Dulu gue tipe orang yang gampang kebakar. Ada teman nyindir dikit, langsung overthinking. Lihat orang posting pencapaian, gue langsung ngerasa gagal. Ada banyak banget suara yang mengganggu di kepala gue. Dan yang paling parah adalah gue merasa harus menjelaskan diri gue ke semua orang yang gak ngerti diri gue. Tapi lama-lama, gue capek sendiri. Sampai akhirnya gue sadar, bukan tugas gue untuk menyenangkan semua orang. Penting bagi kita untuk bersikap bodo amat. Bersikap bodo amat bukan berarti lo gak peduli. Tapi, lo memilih apa yang layak dikasih perhatian. Karena, kalau semua hal dianggap penting, maka gak ada yang benar-benar penting. Akhirnya, gue belajar diam untuk hal yang bikin gue merasa cemas. Kadang itu adalah cara yang paling elegan untuk menjaga ketenangan batin. Kadang ada masa di mana lu menjadi orang yang gak enakan, dan hal itu juga pernah terjadi pada diri gue sendiri, di mana lu ngerasa harus jadi orang yang selalu nurut, selalu bilang iya, meskipun dalam hati lu pengen nolak. Semua itu lu lakuin karena lu takut ditolak, takut dibilang gak care, takut dianggap gak baik. Karena terbiasa jadi orang yang people pleaser, perlahan-lahan lu mulai kehilangan arah. Keputusan-keputusan yang lu ambil bukan lagi berdasarkan apa yang lu butuhkan, tapi lebih kepada apa yang orang lain harapkan dari lu. Lu terus mencari validasi karena lu percaya bahwa rasa diterima datang dari membuat semua orang senang. Tapi tanpa lu sadari, sikap ini justru membuat lu mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Lalu solusinya gimana? Belajar bilang enggak tanpa merasa bersalah. Belajar meninggalkan percakapan yang bikin lo lelah. Belajar memilah mana pertemanan yang sehat dan mana yang cuma menguras energi. Lu bukan jahat karena menolak. Lu bukan egois karena memilih diri sendiri. Justru disitulah
Lu mulai waras ketika lu sadar jadi orang baik bukan berarti harus jadi korban. Dan percayalah, gak semua orang layak jadi temanmu. Gak semua orang pantas lu perlakukan dengan baik. Saat lu berhenti jadi orang yang selalu nggak enakan, justru disitulah orang mulai lebih respect dan benar-benar menghargai lu. Waktu kecil, kita dibesarkan dengan doktrin kalau lu baik, dunia juga akan baik padamu. Tapi kenyataannya, kebaikan yang lu berikan kadang malah diinjak-injak, dipakai orang untuk keuntungan mereka sendiri. Lu jadi tempat curhat, tempat minta tolong, tempat numpang nyaman, tapi saat lu butuh sandaran, semuanya tiba-tiba hilang. Gak semua orang pantas lu perlakukan dengan baik. Gak semua kebaikan yang lu berikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Apalagi untuk mereka yang cuma muncul hanya saat butuh dan orang yang suka memanfaatkan. Nah, bukan berarti lu harus jadi orang yang jahat, tapi lu perlu tahu kepada siapa kebaikan itu layak diberikan. Ada orang yang justru makin kurang ajar saat lu terlalu mudah memaafkan dan terlalu baik pada mereka. Mereka pikir lu akan selalu ada, selalu mengerti, selalu membantu. Padahal lu juga manusia. Memaafkan itu mulia, tapi memutuskan untuk menjaga jarak juga merupakan bentuk cinta untuk diri lu sendiri. Lu nggak egois saat mulai selektif memilih siapa yang pantas ada dalam hidup lu. Solusinya bukan jadi orang yang jahat, tapi belajar membatasi dan memilah pergaulan. Pilihlah relasi yang sehat, yang saling memberi dan saling memberi dukungan. Nggak apa-apa punya teman sedikit asal lu bisa berkembang dan nggak dimanfaatkan. Itu jauh lebih baik karena tidak semua orang pantas dijadikan sebagai teman. Tenang itu bukan soal hidup tanpa masalah, tapi soal berhenti mikirin semua hal yang sebenarnya nggak penting. Kita terlalu sering buang waktu buat mikirin pendapat orang yang bahkan nggak peduli sama hidup kita. Kita terlalu sering jadi penolong buat semua orang, padahal diri sendiri udah nyeret-nyeret napas. Jadi bodo amat itu bukan berarti lu berhenti peduli, tapi lu sadar, gak semua orang pantas lu perjuangkan, gak semua reaksi layak lu keluarkan, dan gak semua perhatian harus lu bagi ke sembarang orang. Mulai sekarang, simpan energi lu buat hal yang gak pantas, bukan buat balas omongan yang gak penting, bukan buat jaga hati orang yang selalu nyakitin, dan bukan buat ngejar validasi yang bikin lu terus lupa siapa diri lu sebenarnya. Karena dalam hidup, kadang satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan belajar cuek sama hal-hal yang cuma bikin lu kehilangan arah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.